وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Masih lanjutan pembahasan sebelumnya tentang beberapa hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah, beberapa maklumat tentang sifat-sifat Allah sebelum masuk dalam pembahasan satu persatu sifat Allah. Sebelum masuk dalam satu persatu pembahasan tentang sifat Allah, jadi ada beberapa maklumat disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi tentang sifat Allah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, ثم صفات الله عز اسمه قسمان أحدهما صفات ذاته وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال، والآخر صفات فعله وهو ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل، فلا يجوز وصفه إلا بما دل عليه كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه سلف هذه الأمة. ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك من صفات ذاته، وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة ونحو ذلك من صفات فعله. ومنه ما طريق إثباته ورود خبر الصادقين به فقط، كالوجه واليدين والعين في صفات ذاته، وكالاستواء على العرش والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك من صفات فعله. فثبتت هذه الصفات لورود الخبر بها على وجه لا يوجب التشبيه، ونعتقد في صفات ذاته أنها لم تزل موجودة بذاته ولا تزال موجودة به، ولا نقول فيها إنها هو ولا غيره، ولا هو هي ولا غير. Nah, kemudian sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah yang Maha Agung sifat itu dan namanya itu terbagi dua. Jadi sifat-sifat Allah secara umum terbagi kepada dua. Yang pertama sifat zat, yang kedua sifat fi'il. Nah, sudah kita sampaikan sebelumnya, ada sifat zat, ada sifat fi'il. Sifat zat adalah sifat yang menggambarkan atau mendeskripsikan zat Allah. Itu sifat yang berkaitan dengan zat. Yang kedua sifat fi'il, sifat yang menggambarkan tentang perbuatan Allah. Nah, sifat zat seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, itu seperti zat Allah itu qadim, tidak ada awal bagi wujudnya. Dan zat Allah itu bakal, tidak ada habis-habis, tidak ada akhir, tidak lenyap, tidak fana. Kemudian zat Allah itu satu, tidak adud atau berjumlah. Dia satu besar. Kemudian zat Allah itu tidak sama dengan makhluk dalam bentuk apapun. Tidak ada yang sama dengan zat Allah. Apapun itu. Nah, ini sifat-sifat yang berkaitan tentang zat. Nah, ya, sifat-sifat yang berkaitan tentang zat ini dia qadim dan baqa. Ya. Tidak ada awal dan tidak ada wujud.
tidak ada awal, ya, dan tidak ada ujung, artinya tidak ada akhir. Dia telah ada sebelum ada semua makhluk dan dia akan terus ada sampai tanpa batas akhir kalau selama-lamanya. Ini sifat zat. Nah, kemudian sifat fi'il. Sifat fi'il dia juga qadim. Dia juga qadim. Tetapi dia tidak kalau melihat kepada perbuatan Allah itu tidak selalu selama-lamanya. Nah, misalnya salah satu sifat fi'il itu Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah penciptaan Allah langit dan bumi ini selama-lamanya? Tidak. Langit dan bumi ini memang diciptakan oleh Allah, nanti akan sampai masa langit dan bumi semuanya akan fana, hancur. Diciptakan lain lagi setelah hancur alam langit dan bumi semuanya ini, diciptakan kehidupan lain lagi, namanya kehidupan akhirat. Bahkan sebelum ada kehidupan akhirat, ada kehidupan namanya kehidupan alam barzakh. Nah, seperti nanti kita akan melalui kehidupan itu. Sekarang kita sedang dibuat oleh Allah kehidupan dunia bagi kita. Nanti begitu kita mati, semua kita akan berada dalam kehidupan alam barzakh. Nah, ada kehidupan lain yang dibuat oleh Allah, kehidupan alam barzakh, alam kubur. Nanti setelah mati, setelah kiamat, kemudian hancur semua termasuk alam barzakh, hancur semua. Habis menuju alam barzakh, alam dunia juga awal, alam barzakh habis semuanya. Kemudian masuk kita diciptakan oleh Allah kehidupan yang lain lagi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, jadi kalau sifat zat dia ada tanpa awal dan dia akan terus ada kekal. Kalau sifat fi'il sama dengan sifat zat, dia ada tanpa awal, tetapi sifat fi'il pada banyak perbuatan Allah itu tidak kekal. Nah, jadi punya zat Allah kekal. Ya, punya zat Allah kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi kalau ciptaan Allah melalui sifat menciptakan, sifat perbuatannya yang itu menciptakan, itu tidak kekal. Nah, itu kemarin yang kita bahas tentang sifat. Kemudian hal yang kedua tentang sifat ini, ya, perlu kita pahami sebelum nanti lebih jauh satu persatu membahas tentang sifat. Hal yang kedua adalah fala yajuzu wasfuhu illa ma dalla alaihi kitabullah ta'ala au sunnatu rasulillah au ajma'a alaihi salafu hadhihi ummah. Tidak boleh mensifatkan Allah, ya, dengan sifat apapun. Tidak boleh mensifatkan Allah dengan satu sifat kecuali dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran, atau Allah ajarkan kepada Rasulnya dalam sunnah, atau sifat yang itu terjadi ijma' ulama salaf. Itu baru boleh. Dengan sifat-sifat yang seperti itu kita sifatkan Allah. Nah, jadi sifat-sifat Allah itu hanya boleh dikatakan sifat, hanya boleh dinisbahkan kepada Allah suatu sifat selama sifat itu tersebut dalam Al-Quran, tersebut dalam hadis, dan ijma' ulama salaf. Jadi hanya tak pegang control sifat Allah. Hanya tabuk sifat Allah dengan satu sifat yang galak-galak lain. Tak boleh. Ya. Nah, itu yang kedua. Jadi sifat Allah itu termasuk nama Allah, ya, sifat, asma itu hanya boleh kita sematkan bagi Allah, baik sifat dan asma yang tersebut dalam Al-Quran, dalam hadis dan ijma' ulama
salaf. Dia hanya dapat pegat sifat dengan nama Allah. Jadi nanti jangan sembarangan. Ada sebagian orang terbawa ya, mensifatkan Allah dengan sifat yang pegat-pegat. Hanya seperti kita kun mungkin dengan bahasa kita biasa kita kun getat akai Allah. Je pun ada. Ya. Takun ke Allah getat akai Allah. Je pun ada. Hanya berarti sifatkan Allah dengan sifat getat akai. Menyebut Allah good je yang memang nama Allah Tayyib, terjemahan daripada nama Allah At-Tayyib. Allah Tayyibun yuhibbut tayyibat. Ya Allah itu mana baik, mana good dan cinta kepada yang good. Cuman dia dekat dia getat akai Allah. Tak, itu adalah salah. Paidu salah. Bang lebih dari God ruhukun akai. Padahal akainya sifat makhluk. Jadi hati-hati. Artinya ini bukan masalah biasa, ini masalah serius. Jadi kebanyakan kadang-kadang orang tidak sadar melakukan itu dengan perasaannya, dengan bersifat Allah dengan bahasa-bahasa yang menurut. Padahal itu sifat itu hanya makhluk, untuk Allah tidak boleh. Nah, itu contoh, salah satu contoh dan banyak terjadi dalam masyarakat. Kadang-kadang ya tanpa disadari. Nah, jadi itu tidak boleh mensifatkan Allah kecuali dengan sifat yang ada dalam Al-Quran, hadis dan ijma' ulama salaf. Menerjemah sifat Allah, menerjemah nama-nama Allah dari bahasa Arab ke bahasa kita itu boleh. Tapi terjemah dari nama Allah yang ada Al-Quran, hadis dan ijma' salaf. Misalnya kita katakan Allah Maha Pengasih, yang terjemah daripada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita katakan Allah Maha Lembut, yang terjemahan daripada Al-Latif. Inna Allah Latifun Khabir. Allah Maha Depa, terjemahan daripada Al-Alim. Inna Allah Alimun. Ya, sesungguhnya Allah Maha Alim, Maha mengetahui. Nah, itu yang kedua tentang sifat. Kemudian yang ketiga, yang penting kita ketahui juga tentang sifat-sifat Allah ini, thumma minhu maqtaranat bihi dilalatul aqli kal hayati wal qudrati wal ilmi wal iradati was sam'i wal basari wa nahwi dzalika min sifati dzatihi wa kal khalqi wal rizqi wal ihya wal imatah wal afwi wal ubah wa nahwi dzalika min sifati fi'lihi. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita ketahui tentang sifat Allah ini, di antara sifat Allah maqtaranat bihi dilalatul aqli, yang dibentuk butuh kepada penalaran akal. Ya. Jadi di antara sifat Allah itu ada yang penisbatannya kepada Allah itu butuh dilalah akal, artinya nalar akal. Ya. Ada yang tidak butuh kepada nalar akal. Dia cukup dengan nas Al-Quran dan Sunnah saja. Walaupun yang butuh kepada nalar akal itu ada juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena hanya sifat Allah juga ngakai dia. Mandub dari harus dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi
sifat-sifat Allah yang dalam Al-Quran, hadis dan ijma' salaf, ulama salaf, itu semua sifat-sifat itu ada yang penguatannya dengan nalar akal. Ada yang tidak butuh kepada nalar akal. Cukup dengan nas. Mana sifat-sifat yang diiringkan dengan nalar akal selain nas? Ya, seperti kal hayati wal qudrati, seperti hidup. Sifat hidup. Kemudian wal qudrat, sifat kuasa atau mampu menciptakan apapun yang dia inginkan. Wal ilmi, seperti sifat ilmu. Was sam'i, sifat mendengar. Wal basar, sifat melihat. Wal kalam, sifat berbicara. Wa nahwi dzalika, dan seumpama daripada sifat-sifat tersebut daripada sifat-sifat zat. Yang sifat-sifat zatnya, sifat udip, sifat kuasa, mampu melakukan apapun, sifat berilmu, sifat berkeinginan iradah, sifat mendengar, sifat melihat, sifat berbicara, itu ditetapkan atau diiringkan selain tersebut dalam nas oleh akal. Artinya, ketika kita menyatakan Allah itu ada, berarti setiap yang ada bersifat hidup. Mungkin letakna sebuah zat, kemudian kita katakan dia mati. Tip-tip yang na pasti udip. Tip-tip yang na pasti udip. Hana yang mati. Jamun dah fikir dia bate mati. Rupanya bate tidak ada yang mati, semua hidup. Setiap yang ada pasti hidup. Ketika akal kita mengatakan ada Tuhan, artinya kesimpulan dari bahwa adanya alam menunjukkan adanya pencipta. Mengatakan tidak ada pencipta sama dengan mengatakan tidak ada alam. Dan itu tidak dikatakan oleh siapapun orang yang berakal. So yang kena begah alam hana. Kita tak pegang alam hanan, wujud muraya alam. Mengatakan adanya alam berarti sama dengan mengatakan adanya pencipta. Mungkin alam na binuraya hana sokulot pasti sokulot. Mengatakan alam ada berarti ada yang menciptakannya. Sama itu otomatis. Mengatakan tidak ada pencipta sama dengan mengatakan tidak ada. Maka orang yang pegang hana Tuhan sebenarnya dia itu orang yang gila. Orang gila. Karena dia pegang hana Tuhan berarti sama dengan pegang hana anak-anak. Nah, aku sedang hidup terpeduk berarti na orang be gitu. Kau nak? Yang nak aku hidup berarti na orang be. Menyo hana aqua berarti hana huruf B. Menyo na aqua na huruf me. Hana aqua berarti hana huruf me. Tajak tak kun hana huruf me aqua. Tapi aqua lain tau. Baru diterima oleh akai hana huruf me menyo hana aqua. Selama hana aqua berarti na huruf me. Mengatakan hana huruf me sama dengan mengatakan hana aku. Miuna urung pegang na aku hana urung me berarti berarti hana udip. Miuna urung pegang na alam, hana pencipta berarti masalah. Mengatakan tidak ada Tuhan berarti mengatakan tidak ada alam. Kalau siapapun yang mengatakan adanya alam berarti sama dengan mengatakan ada yang menciptakan. Ya. Nah, ketika sepakat dengan akal kita katakan Tuhan itu ada Allah. Ya. Namanya orang beriman
Dia sebagai memahamkan masalah. Ya. Nah, ketika kita sudah sepakat bahwa Tuhan itu ada, pencipta itu ada, berarti ketika kita katakan dia ada, maka melekat pada dirinya sifat hidup. Berarti dia hidup. Nah, maka sifat udip bagi Allah, dia dikuatkan oleh nalar akal. Artinya akal tidak menerima ada suatu zat, bahkan dia menciptakan alam ini, tetapi dia tidak hidup. Itu mana akal? Tapi dah Tuhan menciptakan alam menjadi hidup semua. Masa kau yang ada udip? Berarti Allah itu bersifat hidup. Ya. Baru kemudian dalam ayat dalam Al-Quran ternyata merupakan dalam Al-Quran Allah katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Allah. Huwal hayyul qayyum, yang maha hidup lagi mengurus seluruh alam. Al-Qayyum mengurus. Makanya tak pegang dengan orang-orang beriman. Anak payah saya jelaskan angkai bunolog kita bunuh. Menurut ayat kursi. So, nah orang-orang Islam, ya, tengok ada ubat kedai kopi, ya, ada yang keangkat. Ya, ada yang dibang Tuhan na, dibang Allahnya na. Anak payah, tinggal ada yang balik. Nah, kafaya kursi. Ya. Menyonan kafai aci kalam balik. Hinan nan, akan Allah nan, akan Allah udip. Adalah hilal kursi. Orang beriman. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang tidak beriman, dia tak pegang. Dia ada yang apa bukti Allah itu, Tuhan itu hidup. Dia pegang. Jikalau dia urusin. Maka kita perlu menjelaskan dengan bagaimana cara menjelaskan seperti itu. Jadi itulah maksud bahwa ada sifat-sifat Allah yang dia butuh kepada penalaran akal. Tapi ada sifat-sifat Allah hanjur, tidak butuh kepada penalaran akal dan hanjur. Lantas kenapa kalau begitu Allah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya yang butuh kepada penalaran akal? Kenapa ada sifat-sifat yang tidak butuh kepada penalaran akal? Karena yang mencoba mengenal Allah itu bukan hanya orang yang sudah beriman, tapi juga orang-orang yang belum beriman. Maka kepada orang-orang yang belum beriman, cara memperkenalkan Allah kepada mereka itu dengan nalar akal. Benar. Dan sudah kita jelaskan dari buku, ya, cara para rasul dulu mematahkan argumen-argumen orang-orang musyrik dari masa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Mereka mematahkan argumen-argumen orang musyrik. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, semuanya menggunakan akal. Ya. Memang seperti itu. Nah, itulah sifat hidup tadi. Al-Qudrat, seperti Allah punya sifat kudrat. Kudrat juga demikian. Ya, ketika Tuhan kita kesepakat katakan ada dengan hasil tadi logika yang kuat tadi, akal yang sehat tadi mengatakan Tuhan ada dengan adanya alam kuat ini ada. Maka begitu kita lihat alam ini, bantakan dari alam, begitu sempurna penciptaannya, rapi, tersusun, indah, tertib, hana menggeser, membacut. Planet-planet semua berputar pada porosnya dengan begitu rapi, bertutur, berjuta-tur, hana geser, membacut. Matawro hana telat, membacut. Tiga matawro telat demi kibatnya. Ya, karu itu. Bulan lagi cik hana malang hana telat membaca pi murah hana dah macam
sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah diatur begitu. Nah, hanya mengatakan baju sudah diatur. Hari ini jam sekian dia keluar, besok jam sekian dia keluar, lusa terbitnya jam sekian, lusa lagi terbenamnya jam sekian. Begitu rapi, begitu teratur penciptaan alam ini, menunjukkan yang menciptakannya ini bukan sembarang. Menunjukkan pencipta alam ini, pengatur semua urusan ini, ya, adalah satu zat yang bersifat dengan kudrah. Ya, kudrah. Maha mampu, maha kuasa, maha mampu menciptakan yang itu. Nah, itu ditunjukkan oleh karena alam pakai nalar akan ini. Bahkan kekun maha mampu, hana yang betul dalam menciptakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mampu menciptakan segala sesuatu. Menyertai makhluk betul. Dia tak peratnya, kah dia tak peratnya. Dia tak peratnya, kah dia. Peratnya betul. Atau dia tak perat tu, kah saya pacu. Pokoknya yang puas 100% hana. Ada kanan agak tahan le urang kanan yang kanan hana itu dari dasar. Jadi ada pun dia tukang waktu itu pegat atau pegat lantai keramik. Dia bantajak atas kanan kalau agak. Kai dia pak jengit. Tanpa gotong kenapa? Hidup. Artinya kemampuan makhluk tidak disebut maha. Ada pegat sepupu tapi han sempur hajat takun maha mampu. Makanya makhluk hanya pegahan roh mampu. Hanya pegahan roh mampu. Kiban roh nak mampu. Mampu ya bertahan je. Tapi kiban roh nak je. InsyaAllah bacu-bacu. Karena mampu yang sebenar-benarnya itu hanya boleh dinisbahkan kepada Allah. Jadi dari mana kita ketemukan sifat kudrah ini? Kalian menunjukkannya dari alam yang begitu dahsyat ini tercipta, menunjukkan ini penciptanya adalah zat yang maha kudrah. Itu akal. Maka kemudian kita temukan dalam ayat Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kemudian merupakan Al-Quran. Tapi juga selain Al-Quran, nalar akal berbicara demikian. Jadi punya hijab, awak non muslim, awak hanya beriman, awak ateis. Hanya danyang bat danyo, apa bukti Tuhan kalian itu mampu menciptakan apa bukti Tuhan kalian itu punya sifat kudrah, punya sifat mampu. Bagaimana cara menjawab? Kita pakai nalar akal. Untuk mengisbatkan kudrahnya pakai akal. Ya. Nah, lagi di ilmu filsafat, salah satu tanda wujud suatu zat yang menyusun rapi suatu urusan ketika urusan itu rapi tersusun, yang naut susun. Dan yang urun susunnya menunjukkan urang rapi. Di sana dicontohkan seperti kita masuk ruangan. Satu ruangan, begitu kita masuk, bantakan dalam ruangannya cukup rapi, barang wasanat, tersusun rapi, tertib, barang-barang terkecil sampai barang raya ngepeduk undung bak tempat cukup rapi. Menandatama langsung tasawur logika kita itu main bahwa ruang itu ada penghuni dan penghuninya orang. Tapi dua kita isbatkan di situ. Yang pertama ada orang dalam ruang itu, ada penduduknya. Yang kedua kita isbatkan di situ orang yang tinggal di situ orang
Dua. Satu zatnya ada, dua sifat. Satu zatnya penghuninya ada, yang kedua sifatnya. Apa sifatnya? Rapi. Tapi begitu kita masuk dalam satu ruang, bantat nama ruang tersebut takandon kalangi kapai ahwa. Ini bahasa istilah. Ancur ni. Barang-barang kamu beli hambu dan Masya Allah. Kamu hambu. Begitu kita masuk ruang itu, langsung akal kita tasawuf. Langsung akal kita itu juga roh yang dapat. Itu betul. Sama hana urut begini. Sama hana. Kenapa sang hana urut? Hana wa? Atau bisa saja ada orang kemungkinan, tapi sifatnya rapi apa tidak? Tidak rapi. Maka untuk mengisbatkan zat dan sifat, buktinya itu. Jadi kondisi rumah tadi rapi itu bukan hanya mengisbatkan ada penghuni, tapi juga mengisbatkan ada sifat rapi bagi penghuni. Menyut teketi rumah yang hancur bunuh, dia tak isbat nak penghuni cita sebab lawit kau melawit yang jamu ikut. Nah rumah orang ramai, tapi rumah anak sauro kita nama lautan. Dia tak isbatkan zat, tapi ada sebab karena ada rapi. Maka mengisbatkan zat dengan melihat rumah yang rapi tadi, terisbatkanlah zat. Jadi ada penghuni di situ. Kemudian yang kedua terisbatkan sifat, itu sifat rapi. Demikian juga alam ini. Setelah kita sepakat bahawa Allah itu ada dengan ada alam ini, kemudian kita lihat alam ini itu sifat-sifat lain. Yang kemudian tafakur, ciduk semikir sampai Asmaul Husna yang sekurang yang kalian tak belajarnya lebih tanpa tahafai, tanpa tahafai sudah khusus Ar-Rahman Ar-Rahim, tanpa tahafai, dengan tafakur itu betul. Yang baru betul-betul yang dipegang oleh Allah. Walillahi, Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, mendalaminya, dakhalal jannah. Apa makna mendalaminya? Ketika dia melihat alam ini, ketika dia melihat kehidupan di alam ini, krek demi nama Allah, krek demi nama Allah. Yang makna hadisnya. Ketika dia melihat alam ini, dia lihat kehidupan seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, seorang ekor burung yang begitu sayang kepada anak-anaknya, seorang induk hewan, maka akan keluar. Berarti pencipta alam ini punya sifat kasih sayang. Ketika dia melihat kehidupan ini berjalan, ada orang-orang zalim kemudian hancur dalam karirnya, hancur dalam kehidupannya. Debitnan Allah inan bahawa pencipta alam ini, yang mengatur alam ini, punya sifat Qahhar, maha perkasa. Dia pancur orang-orang zalim. Itu bit nama-nama Allah. Nah, cuman tinggal itu modal itu bit dapat tapadukan dengan ayat Al-Quran dengan hadis sebentar kata itu bit cerita foto dari jin bacut. Padukan kedai cik. Begitu baru tafakur. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang terkait makna sifat-sifat Allah pakai nalar akal yang mana itu. Yang menyukat tingkatnya yang ke ahli tafakur, yang ke wali-wali ya. Sebab ayu boleh dengar orang berah ada tu jadi. Tapi begitu seharusnya. Setiap fase kehidupan yang kita lihat akan ada kehidupan makhluk. Ya. Bahkan diri kita sendiri, kita lihat manusia, kita lihat hewan, kita lihat keluar. Cip tebit nama Allah ya. Tebit boleh. Pembehera petebit
terbit analisa. Cuma nanti setelah keluar, bawa yang keluar itu lihat kepada hadis. Pernah yang lu fikirnya dalam Al-Quran, pernah yang lu fikirnya dalam hadis yang disebut nama-nama Allah, ternyata dapat try to be create terbit. Tanpa kita sadari sudah menjadi ahli tauhid. Sudah menjadi ahli tauhid. Yang menyunahkan ahli tauhid melihat. Yang kata asma'ul husna. Nah, jadi begitu, ya. Jadi contoh-contoh dari lain kata Insya Allah sedikit lagi. Jadi maksud bahawa ada sifat-sifat Allah itu yang memang butuh kepada nalar akal untuk jadi bahan tafakur, dan itu memang ditetapkan dengan akal. Menurut Al-Quran kepastian, ya. Nah, kemudian ya, seperti kal-khalqi, termasuk kal-khalqi wa rizqi, menciptakan, yang kajelah menciptakan. Dari ciptanya Allah berarti sifat yang menciptakan. Dari bagaimana Allah mengatur rezeki peng tamal, peng tubit manusia, alam, makhluk, ya. Dari rezeki Allah berikan, berarti Allah itu punya sifat memberi rezeki. Nah, pakan ciptakan Allah memberi rezeki manusia, tidak bisa kita katakan memberi rezeki, karena Allah mengatur rezeki makhluk itu detail sekali. Maka dia diberikan sifat, maka dia kita katakan bersifat ar-rizq atau ar-razzaq namanya. Tapi bahkan Najib Tidro, bos yang memperkerjakan anak buah kemudian mengatur gaji, kan ada juga atasan, bahkan hanya takut memberikan rezeki, hanyut. Bulannya apa kerja, baru kita menggaji bulan, hanyut dah. Nah, jadi PNS dah gaji siapa aja dah menggaji. Bulannya habis kerja, baru kita awal bulan, baru mengikuti sifat Allah, bulannya habis kerja, bulannya gaji. Berarti habis bulannya bulan 2 Berarti gaji hari damang tanggal 2 Habis bulannya tanggal 30, hari damang gaji tanggal 30. Karena gajinya hak orang harus kita sebelum keringatnya. Tapi sistem kita sudah kering, kamu gantung keringat, kali euro kamu gantung keringat lain, baru gajinya masuk. Justru Barat hari ini yang menerapkan itu. Dulu kita pernah masuk NGO ke Aceh dulu, itu gajinya semua galai tamang. PNS PHPRES 3 minggu tu, awak NGO kaya tamang menggaji tanggal 27, tamang gaji dulu tanggal 20 dan 25. Itu contoh. Kenapa manusia tidak diberikan memberi rezeki? Kenapa Allah? Ada tingkat. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Mandung masnu. Yang kita ceritakan dulu, Sulaiman pernah minta kepada Allah mengguna bir rezeki mandung tiuro lagi mate. Ya Allah nya nabi tiuro 3 bahnung juk rezeki mandung makhluk. Ja terkumpul mandung makhluk, kumpul makanan ujung timur dunia, ujung timur barat, kumpul wina makanan, kumpul buat apa kumpul. Hei mandung makhluk. Guna bir rezeki li Sulaiman. Ibu dah sabab ongkot dari laut, dia kubur, ternyata ongkotnya lagi karet. Ikut ongkotnya bahnung pun pajuk rezeki Sulaiman kali ni. Jut pajuk rezeki kamu gunung apa? Jatang satu ekor ikan itu baju becut. Lagi karet lagi. Baju raya baju. Tidro je kawin menu. Tidro menyatu kena tanggung rezeki cukup ramai, tempat-tempat rumah dayo nak tidur terbedi tanggung rezeki. Maka setelah kita lihat tafakur, pencipta alam, pemberi rezeki, hanya Allah yang lihat tahu rezeki yang dayo naik.
Hadi atu, tengok kauri mentang baca daripada kauri kadang kantik ku. Antri dulu kantik kuah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu sifat-sifat yang memang selain nas membutuhkan nalar akal untuk menguatkannya, tapi ada juga yang tidak boleh menggunakan nalar akal. Nanti akan kita lihat apa contoh sifat-sifat tersebut dalam pertemuan malam Selasa depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.